anak-anakku semuanya yang saya cintai, perlu kita ketahui hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dan merupakan salah satu peristiwa penting terjadi pada malam hari ini di zaman dulu, di mana kesaktian Pancasila kembali dirongrong, kembali diuji untuk dihancurkan oleh mereka-mereka yang tidak mau Pancasila di negeri ini berada sebagai dasar negara. Berbagai macam cara, berbagai macam jalan, dan berbagai macam peristiwa terjadi untuk merongrong Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Perlu kita ketahui, tidak ada satupun dasar dari Pancasila itu yang bertentangan dengan agama manapun, termasuk agama Islam. Tidak ada satupun di dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena di dalam sila-sila Pancasila itu terdapat ajaran-ajaran yang memuat dari Al-Quranul Karim. Para pahlawan-pahlawan yang menyusun rumusan-rumusan Pancasila di zaman dulu telah memikirkan, telah bertafakur, dan telah memohon beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat munajat mereka, lewat doa-doa mereka, lewat istikharah mereka untuk menjadikan Pancasila tersebut sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan perlu kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, dan terdiri dari berbagai macam bahasa. Maka oleh karena itu, sudah cocok dan sudah sepantasnya Pancasila ini dijadikan sebagai landasan atau sebagai dasar di negara Republik Indonesia ini. Seandainya Al-Quran dijadikan sebagai dasar di negara ini, maka orang-orang yang non-Islam akan menyatakan tidak akan setuju. Seandainya Injil dijadikan dasar di negara ini, maka orang Islam dan orang lainnya tidak akan setuju yang beragama yang bukan Kristen. Maka jalan tengah diambil oleh para pejuang. Pancasila sebagai dasar yang tidak bertentangan dengan agama manapun, bahkan sangat didukung oleh Islam, karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu terdapat hubbun minallah wa hubbun minannas. Salah satu contoh, Islam mengatakan bahwa qul huwallahu ahad. Di dalam Pancasila ada termaktub, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi barang siapa yang tidak mengakui tidak adanya agama di Indonesia, berarti bukan NKRI. Barang siapa yang tidak mengakui bahwa dia beragama, berarti dia bukan merupakan rakyat Indonesia. Karena apa? Di dalam Pancasila termaktub ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam Al-Quran pun termaktub ketuhanan yang Maha Esa itu lewat surat Al-Ikhlas. Mengikhlaskan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan tidak ada tempat di negara NKRI ini bagi perongrong Pancasila. Tidak ada tempat komunis di NKRI ini, dan tidak ada tempat bagi khilafah di negeri ini. Karena apa? Negara Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara Islam. Saudara-saudaraku, Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan murid-murid yang saya cintai, harus kita tanamkan di dalam jiwa kita bahwa NKRI itu adalah harga mati bagi rakyat Indonesia. Bahwa NKRI itu adalah berdasarkan kepada Pancasila. Bahwa NKRI itu adalah dasarnya adalah Pancasila. Di dalam Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama kita. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama Islam. Karena di dalamnya ada hablum minallah wa hablum minannas. Yang dimaksud dengan hablum minallah dan hablum minannas, di sana ada dinamakan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah ketauhidan di dalam Islam. Hablum minannas, ada keadilan sosial di dalamnya. Ada keadilan sosial. Dalam
Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para umatnya, para hambanya untuk berlaku adil terhadap sesama, berlaku adil terhadap diri sendiri, berlaku adil terhadap keluarga, berlaku adil terhadap masyarakat, tetangga, jiran, dan rekan-rekan sejawat. Di dalam Pancasila ada namanya kan permusyawaratan. Di dalam agama Islam juga ada yang dinamakan permusyawaratan. Ijma'u wa la tafarraqu. Berkumpullah kamu, jangan kamu bercerai-berai. Di dalam Indonesia ada yang namanya semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka dalam Islam juga dikatakan, bersatulah kamu wahai kaum muslimin, bersatulah kau wahai orang-orang Islam, maka musuh yang manapun tidak akan bisa menghancurkan kamu. Dalam Pancasila sudah termaktub, yaitu dia lewat permusyawaratan, perkumpulan yang ada di dalam Indonesia ini. Persatuan Indonesia bersatu. Allah beberapa kali dalam Al-Quran, Nabi pun menyuruh dalam hadis. Jadi, apa dasar kita untuk mengatakan Pancasila tidak diterima sebagai dasar di negara ini? Padahal dalam Pancasila itu merupakan ada nilai intisari dari Islam tersebut. Para ulama dulu sudah beristikharah untuk menjadikan Pancasila ini sebagai dasar bagi negara ini. Maka oleh karena itu, wahai anak-anak, siapa yang mengatakan dan siapa bisikan dari siapapun yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak penting, maka buang jauh-jauh pemikiran itu. Maka harus kita saring kembali perkataan yang seperti itu. Karena yang bisa menyatukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini pada masa ini, itu adalah Pancasila. Terbukti kesaktian Pancasila ini beberapa kali lewat DITI, lewat pemberontakan yang terjadi di Indonesia ini, lewat pemberontakan PKI sudah 2 kali memberontak, PKI Mediun dan PKI-nya DNID, lewat pemberontakan yang lain untuk menguji kesaktian dari Pancasila ini. Tapi alhamdulillah dengan ridho Allah, dengan rahmat Allah, dengan kekuasaan Allah, Pancasila kembali terlindungi untuk menjadi dasar di negara Indonesia ini. Kita tidak bisa menafikan, kita tidak mau Indonesia ini disuriahkan. Kita tidak mau Indonesia ini seperti Timur Tengah yang sekarang ini terjadi pertempuran antara saudara sendiri. Kita tidak mau di Indonesia ini terjadi yang namanya pemberontakan. Karena egoisme dari satu suku, dari satu golongan. Kita tidak mau di Indonesia ini tercerai-berai. Kita tidak mau di Indonesia ini ada yang namanya satu golongan yang ingin hidup sendiri, yang ingin mendirikan sebuah negara dalam negara. Tidak mau yang namanya di Indonesia ini ingin mendirikan sebuah negara dalam negara. Karena apa? Kita dan pejuang-pejuang kita, bahkan darah mereka korbankan, bahkan di dalam pemberontakan G30 SPKI ini sudah berapa jenderal-jenderal yang untuk mempertahankan negara ini rela nyawanya dikorbankan untuk mempertahankan satu Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku yang saya sayangi dan rekan-rekan sahabat-sahabat guru, bapak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, inilah salah satu daripada yang dapat saya sampaikan dari intisari dari hari kesaktian Pancasila ini, di mana mari kita dengan ikhlas, dengan lapang dada menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Karena bagaimanapun Pancasila ini adalah hasil dari istikharah daripada para ulama-ulama dulu. Termasuk di dalamnya adalah salah satu ulama yang terkenal dari Jawa sana, yaitu Mbah Imam Hashim Asy'ari, seorang ulama karismatik di tanah Jawa. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang mendirikan negara ini, yang menjadikan dasar daripada negara ini Pancasila itu.
Mereka tersebut merupakan tokoh-tokoh panutan di luar Pulau Sumatera sana, dan termasuk dari Pulau Sumatera ini pun ada. Mereka tidak akan mungkin mau menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara seandainya Pancasila itu bertentangan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Maka oleh karena itu, kembali kita kepada apa yang sudah disusun dan dirancang oleh mereka. Karena mereka tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar negara ini adalah sudah melewati istikharah, pemikiran panjang, dan juga yang lainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.